Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min baina salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia di sini, alhamdulillah segala puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah, karena atas perkenanannya lah kita pada hari ini bisa dipertemukan kembali. Mohon maaf karena saya baru bisa kembali upload videonya hari ini. Kemarin sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengolahnya, tapi Masya Allah ya, saya mungkin belum diberikan kesempatan untuk benar-benar bisa selesai karena ada hal yang kemudian harus saya lakukan. Mohon maaf kepada sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang Setia yang mungkin sudah menunggu-nunggu video yang sempat saya janjikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ternyata saya tidak bisa memenuhi janji tersebut. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan di kesempatan yang sekarang saya diberikan izin dan diberikan kekuatan untuk memenuhi janji itu, sehingga sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang Setia bisa mengikhlaskan, meridhoi, dan memberi maaf kepada saya karena kemarin saya bisa dibilang mengingkari janji tersebut karena ada keterpaksaan yang harus saya penuhi meskipun saya tidak ingin untuk mengingkari janji. Dan alhamdulillahnya kemarin saya sempat bilang insya Allah ya, alhamdulillah, dan mohon maaf. Dan lagi saya di sini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada salah satu sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang Setia yang kemarin meminta topik pembicaraan mengenai tema budak angon atau Satrio Piningit ini berupa Trisula Weda mohon maaf, dan pertanyaan lainnya tentang apakah kelak ketika budak angon atau Satrio Piningit ini telah memerintah, dia akan beribu kota di Jawa atau di wilayah mana. Nah, untuk topik yang kedua tadi insya Allah saya akan ketengahkan di kesempatan video saya yang berikutnya. Sedangkan di kesempatan yang sekarang, marilah kita membahas mengenai Trisula Weda. Banyak yang kebingungan tentang senjata dari budak angon atau Satrio Piningit ini, yaitu Trisula Weda. Mungkin ada sebagian dari kita yang menganggap Trisula Weda itu benar-benar berbentuk senjata dan benar-benar berupa benda, berupa gaman-gaman atau pusaka-pusaka yang bisa jadi berasal dari leluhur. Di sini saya sampaikan bahwasanya
Makna dari Trisula Weda itu bukanlah benda, melainkan makna tersebut merupakan salah satu dari kabar yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu serat peninggalannya, yaitu pada ramalan Joyoboyo bagian akhir. Itu sepenuhnya merupakan makna kiasan atau pasemon, di mana Trisula Weda ini akan dimunculkan atau akan diperlihatkan oleh Budak Angon atau Satrio Piningit di suatu masa ketika dia sudah akan memerintah negara kita pada khususnya dan dunia pada umumnya. Disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam ramalan terakhirnya tersebut, katanya nanti setelah masanya tutup tahun tutup tahun 8 dewa bersatu dan Budak Angon ini dimunculkan, dia mangejawantah karena dia sudah disahkan sebagai pemimpin dunia oleh para dewa tersebut. Mengenai para dewa ini, insya Allah saya akan buatkan puisinya ya, untuk sekedar memberikan gambaran tentang dewa-dewa tersebut. Tidak saya sampaikan dalam bentuk uraian seperti ini sebab akan lebih indah kalau misalnya saya buatkan puisi, insya Allah. Nah, kembali ke yang tadi, di masa tutup tahun tersebut ketika para dewa sudah ketika para dewa sudah membaiah atau mengangkat Budak Angon atau Satrio Piningit ini sebagai pemimpin, maka Budak Angon atau Satrio Piningit ini akan menunjukkan senjatanya berupa Trisula Weda, di mana pada masa itu kemudian dengan bersenjatakan Trisula Weda ini, dia akan mengadili seluruh orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tindakan-tindakannya tersebut. Yang melakukan kejahatan akan memperoleh hasil dari kejahatannya, yang melakukan kebaikan akan memperoleh hasil dari kebaikannya, baik dia itu dari kalangan rakyat jelata maupun dari kalangan pejabat-pejabat dan orang-orang petinggi istana, termasuk para penguasanya. Nah, makna dari Trisula Weda ini sebenarnya adalah supremasi hukum. Nah, disinilah Budak Angon atau Satrio Piningit ini akan benar-benar menegakkan yang namanya supremasi hukum, di mana pucuk dari senjata Trisula Weda ini atau hukum tertinggi dari Trisula Weda tersebut adalah kematian, dalam artian kelak akan digunakan atau akan disahkan salah satu putusan hukum yang hukuman tertingginya adalah kematian sesuai dengan tingkat kejahatannya tersebut. Semisalnya orang-orang yang mengkhianati negara, maka dia akan dihukum mati. Para petinggi atau pejabat atau pegawai yang melakukan korupsi yang benar-benar merusak tatanan kenegaraan, itu juga akan dihukum mati. Sedangkan dari bagian senjata Trisula Weda yang sebelah kanan dan sebelah kirinya itu, dia akan menolak pencurian dan juga menolak kejahatan. Bagaimana bisa Trisula Weda ini menolak pencurian dan menolak kejahatan? Karena Trisula Weda ini merupakan triniji suci, merupakan pedoman yang dia patokannya adalah benar, jejeg, dan jujur. Benar artinya benar, ketika orang itu benar, maka dia akan lolos dan tertolong karena kebenarannya. Karena apabila orang itu tidak benar, maka dia harus menanggung akibat atas perbuatan tidak benarnya. Jejeg itu artinya pas, tidak kurang, tidak lebih. Makanya di situ di depan saya
berikan latarnya itu dengan timbangan, karena itu menunjukkan jejak ya, tidak